Swastiastu. Baik anak-anakku semua, kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring pada edisi hari ini. Media pembelajaran agama Hindu kelas 9 materi Mahabharata. Walaupun dalam pembelajaran daring kita harus tetap semangat, ya. Berikut saya akan menyampaikan slide-slide. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Indikator pada pertemuan kita kali ini adalah menyebutkan bagian-bagian Astadasa Parwa, dan yang kedua menguraikan cerita singkat dalam Parwa-Parwa Mahabharata. Kita awali dengan ingatan kita pada minggu yang lalu, ya, bahwa Itihasa adalah suatu bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja dan ksatria Hindu pada masa lampau. Itihasa yang terkenal yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kitab Itihasa disusun oleh para resi dan pujangga India pada masa lampau, yaitu Rsi Walmiki untuk kitab Ramayana dan Rsi Vyasa untuk kitab Mahabharata. Dalam menulis cerita ini, terutama Mahabharata, ini adalah sebuah karya sastra yang sangat besar, di mana beliau Bhagawan Vyasa dari India yang dibantu oleh Dewa Ganesha menulis kitab Mahabharata yang terjadi selama 18 hari, yang terkenal dengan 18 Parwa. Maksudnya 18 hari ini adalah ketika perang Bharatayuddha itu terjadi selama 18 hari. Sehingga dari 18 hari ini kemudian diringkas oleh Bhagawan Vyasa dan dibantu oleh Ganesha dalam bentuk Parwa-Parwa. Masing-masing Parwa itu akan mengisahkan secara singkat tentang keluarga dari Bharata. Berikut ini, ya. Kita lanjut. Bagian-bagian Astadasa Parwa ada Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Virata Parwa, Abhiyoga Parwa, Bhisma Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sautika Parwa, Stri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Parwa, Mausalya Parwa, Bhisma Parwa, Mahaprasthanika Parwa, dan Swarga Rohana Parwa. Itu adalah bagian-bagian Astadasa Parwa yang terangkum selama 18 hari tersebut. Lanjut. Parwa yang pertama adalah Adi Parwa. Cerita tentang silsilah keluarga Pandawa dan Kurawa diawali oleh kisah kelahiran para leluhurnya, yaitu Vyasa, anak seorang Brahmin yang bernama Parasara dengan Dugandini atau Satyawati. Kemudian kisah kelahiran Bharata, yaitu putra Duswanta dengan Sakuntala, serta kelahiran Dewa Bharata, anak dari Sentanu dengan Dewi Gangga. Dewa Bharata yang kita kenal sekarang ini adalah dengan Bhisma. Sabha Parwa. Sabha Parwa ini mengisahkan kerajaan Indraprastha dibangun oleh Pandawa dan menjadi sebuah kerajaan yang makmur.
dan Duryodhana menjadi iri hati dan ingin memiliki. Pandawa diajak berjudi oleh Duryodhana, dan dalam permainan ini Pandawa kalah. Bahkan dirinya dan istrinya Drupadi menjadi budaknya para Kurawa. Drupadi mengalami penghinaan dari Kurawa melalui Dursasana yang melucuti pakaian Drupadi. Kemudian Pandawa juga mengalami pembuangan selama 12 tahun. Ini adalah secara garis besar dari Saba Parwa. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wana Parwa. Kisah Pandawa selama 12 tahun dalam pengasingan diri di hutan. Kemudian Arjuna bertapa di Gunung Himalaya untuk mendapatkan senjata sakti, yaitu panah Pasupati. Dan kisah ini terangkum menjadi Arjuna Wiwaha, seperti yang kita dengar ada kidung, ya, kidung dalam bentuk kekawin Arjuna Wiwaha. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu Wirata Parwa. Wirata Parwa ini adalah masa penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata selama setahun setelah mengalami pengasingan selama 12 tahun. Jadi di Wirata Parwa ini diceritakan juga terjadinya perang Wirata, di mana pasukan Kurawa menyerbu kerajaan Wirata, tetapi dimenangkan oleh kerajaan Wirata karena Wirata dibantu oleh Arjuna, sehingga penyamaran Arjuna pun diketahui oleh pihak Kurawa. Kemudian kita lanjut ke Udyoga Parwa. Udyoga Parwa mengisahkan tentang persiapan perang keluarga Bharata, yakni perang Bharata Yuda, di mana Sri Krishna sebagai juru damai gagal melaksanakan perundingan dengan Kurawa, serta juga diceritakan pihak Kurawa mencari sekutu sebanyak-banyaknya di Bharatawarsha untuk menandingi para Kurawa. Kita lanjut ke Parwa berikutnya, yakni Bhisma Parwa. Bhisma Parwa menceritakan awal pertempuran Bharatayuda di Kurukshetra. Pada Parwa ini juga menceritakan percakapan antara Sri Krishna dengan Arjuna, sehingga dikenal dengan pada percakapan Sri Krishna dan Arjuna dikenal dengan turunnya kitab suci Bhagavad Gita. Kita ketahui bahwa Bhagavad Gita itu adalah nyanyian Tuhan. Pada Bhisma Parwa juga dikisahkan gugurnya Bhisma di tangan Sri Kandi, karena kita tahu bahwa Bhisma akan menanggalkan senjatanya bila dia berperang melawan seorang seperti Sri Kandi. Lanjut. Parwa berikutnya adalah Drona Parwa. Drona Parwa menceritakan Bhagawan Drona sebagai panglima perang Kurawa. Ketika Bhisma gugur, kemudian Duryodhana mengangkat Drona sebagai panglima perang mereka dan berusaha menangkap Yudhishthira, namun gagal. Drona pun gugur di tangan Drestadyumna. Drestadyumna ini adalah kakak ipar dari para Pandawa, ya, kakak dari Dewi Drupadi. Dan gugur pula Abhimanyu putra Arjuna serta Gatotkaca putra Bima. Jadi pada Drona Parwa ini, di mana Abhimanyu gugur dalam medan perang Bharatayuda saat usahanya menembus formasi perang Cakrawayu yang dipimpin oleh Drona. Di samping itu juga putra Bima, yakni Gatotkaca, juga gugur. Kita lanjut lagi, ya.
Gatotkaca juga gugur dalam perang Bharatayuddha, dikisahkan dalam Dronaparwa juga, di mana Gatotkaca ini gugur adalah untuk sebagai tumbal dari panah Sati Raja Anggakarna, sehingga usaha Raja Anggakarna untuk membunuh para Pandawa tidak berhasil. Tetapi sebagai gantinya Gatotkaca dan Abimanyu menjadi korbannya. Kita lanjut. Parwa berikutnya adalah Karnaparwa. Karnaparwa menceritakan kisah pada hari yang ke-16, di mana tadinya Karna ini dilarang berperang oleh Bhisma. Sebelum Bhisma gugur di medan perang karena tidak boleh berperang. Kemudian setelah Bhisma gugur, Drona gugur, maka Duryodhana pun mengangkat sahabatnya Karna sebagai panglima perang mereka. Pada Karnaparwa juga dikisahkan gugurnya Dursasana, adik dari Duryodhana, di tangan Bima, karena Bima bersumpah akan membunuh Dursasana ketika Dursasana itu melucuti pakaian Drupadi pada saat permainan adu. Dalam Karnaparwa ini juga diceritakan Raja Anggakarna juga gugur dikalahkan oleh Arjuna akibat Raja Anggakarna lengah karena dia sering berdebat dengan kusirnya Raja Salya, karena dia meminta Raja Salya untuk menjadi kusirnya. Pada saat kelengahan itulah Arjuna membidikan panah Pasupatinya ke arah Karna. Kita lanjut. Parwa berikutnya adalah Salya Parwa. Menceritakan Raja Salya menjadi panglima perang Kurawa, dan Raja Salya pun gugur di tangan Yudhishthira. Duryodhana sedih karena ditinggal sekutu dan saudaranya. Kemudian Duryodhana menantang Bima berkelahi, adu perang gadai, dan akhirnya Duryodhana pun gugur. Tetapi sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima perang di pihak Kurawa. Parwa berikutnya adalah Sautika Parwa. Parwa ini menceritakan kisah pembalasan dendam Aswatthama terhadap tentara Pandawa pada malam hari bersama Kripacarya dan Kartawarma dengan menyusup ke kemah Pandawa. Diceritakan juga Aswatthama berhasil membunuh bala tentara Pandawa, termasuk putranya Drupadi, yakni anak-anak para Pandawa, dan kakaknya Drupadi yakni Destranjuna juga berhasil dibunuh oleh Aswatthama. Kemudian Aswatthama melarikan diri dan berlindung ke pertapaan Resivyasa. Kemudian Pandawa pun menyusul ke pertapaan Resivyasa, maka terjadilah peperangan antara Aswatthama melawan Arjuna. Namun Aswatthama kalah oleh Arjuna, dan Aswatthama pun menyesali atas semua perbuatannya dan mengasingkan dirinya sebagai seorang peperang. Ini diceritakan pada Sautika Parwa. Parwa berikutnya adalah Stri Parwa. Stri Parwa menceritakan kisah ratap tangis para istri yang ditinggal suaminya saat perang Bharatayuddha dan gugur dalam medan perang, dan Yudhishthira melaksanakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Dewi Kunti juga menceritakan asal-usul Karna, dan Pandawa memahami bahwa
karena itu adalah kakak sulung mereka. Yudhistira pun menyesali atas rahasia yang dipendam oleh ibunya, sehingga Yudhistira pun mengutuk bahwa kelak semua perempuan tidak akan bisa menyimpan rahasianya dengan baik. Lanjut lagi slide berikutnya, yaitu pada Parwa Santi Parwa. Santi Parwa menceritakan kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Kemudian Yudhistira pun mendapat ujangan dari Krishna tentang perang Bharatayuddha tersebut, dan Bhisma juga memberi ujangan agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai raja di kemudian hari. Lanjut slide berikutnya. Anusasana Parwa menceritakan kisah penyerahan diri Yudhistira untuk menerima wejangan dari Bhisma tentang dharma, arta, upacara, dan kewajiban seorang raja. Bhisma pun lega, kemudian Bhisma pun gugur atau meninggalkan dunia ini dengan tenang. Adapun ajaran-ajaran kepemimpinan yang diberikan kepada Yudhistira oleh Bhisma itu dikenal dengan Asta Brata. Kita lanjut pada Parwa berikutnya, yaitu Aswamedika Parwa. Parwa ini menceritakan kisah Pandawa melakukan upacara budayanya yang dikenal dengan Aswameda Parwa. Di samping Aswameda Parwa, Pandawa juga memperluas kekuasaan ke daerah-daerah lain dengan cara melepaskan ribuan kuda selama setahun. Sampai mana kuda itu berhenti, sampai di sanalah kekuasaan atau luasnya wilayah Hastinapura. Cara-cara ini mendapat perlawanan juga dari raja-raja yang lain di Bharatawasa, namun oleh Arjuna dapat didahulukannya. Ini tercantum dalam Aswamedika Parwa. Kita lanjut ke Parwa berikutnya, yaitu Asrama Wasika Parwa. Ini mengisahkan atau menceritakan Raja Dasarata, Gandhari, Sanjaya, Windura, dan ibu dari Pandawa Dewi untuk menjadi petapa di tempat Persiwyasa. Persiwyasa pun mengajak Pandawa ke dunia gaib dan melihat semua pahlawan-pahlawan yang gugur dalam perang Bharatayuddha. Mereka pun menikmati surga. Kemudian Narada mengabarkan kepada Pandawa bahwa pamannya Dasarata, Gandhari, Sanjaya, Widura, dan ibunya Kunti meninggal karena kebakaran hutan di pertapakannya. Kita lanjutkan pada Parwa berikutnya, yaitu Mausala Parwa. Ini menceritakan musnahnya bangsa Yadu atau Yangdawa atau bangsanya Krishna akibat pertengkaran di antara mereka, serta meninggalnya Sri Krishna yang kakinya terpanah oleh seorang pemburu yang bernama Jara. Kemudian disusul juga kakaknya Baladewa yang wafat, dan Arjuna hanya bisa menyaksikan kehancuran bangsa Dwaraka dengan tenggelam menjadi sebuah lautan yang luas. Lanjut pada slide berikutnya. Mahaprastanika Parwa ini menceritakan perjalanan para Pandawa ke Gunung Mahameru untuk melakukan wanaprastha setelah tatah kerajaan diserahkan Parikesit, cucunya Arjuna. Yang pertama meninggal adalah Drupadi, kemudian disusul Sadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima. Hanya Yudhistira yang bertahan hidup dan ditemani oleh seekor anjing hitam, di mana anjing hitam ini adalah jelmaan Dewa Dharma. Dewa Indra pun menyambut Yudhistira dan anjingnya tersebut di gerbang surga. Kemudian Yudhistira diajak berkeliling oleh Dewa. Kemudian
Kita lanjut pada slide berikutnya. Swarga Rohana Parwa ini adalah parwa yang terakhir dari 18 parwa. Menceritakan kisah Pandawa yang sempat hidup di neraka, kemudian berubah menjadi surga. Sebaliknya, para Korawa yang tadinya di surga berubah menjadi neraka. Baik, mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan kalian semua dapat memahaminya dengan baik melalui video pembelajaran ini. Semoga kedepannya kalian tetap semangat dan tidak pernah pergi dari belajar hari, mengingat suasana pandemi masih belum berakhir. Baik, saya tutup pembelajaran kita hari ini dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om.